Septian, bisa Anda jelaskan dari posisi Anda saat ini bagaimana pantauannya situasi aksi unjuk rasa sampai sore ini? Ya, Rara, sampai sore ini aksi massa mulai terlihat ricuh, di mana tadi juga sudah ada pelemparan gas air mata yang dilakukan oleh pihak aparat keamanan dari dalam gedung DPR RI. Saat ini bisa kita lihat gambaran terkini di depan gedung DPR MPR RI, di mana memang massa juga sedari tadi melakukan upaya pelemparan ke dalam gedung DPR RI. Begitu pula dari dalam, tadi kami juga melihat upaya-upaya balik dari aparat kepolisian kepada massa, di mana saat ini massa sudah sedikit terurai, namun masih ada massa yang terkumpul tepat di depan gedung DPR MPR RI. Namun di sini juga aksi sudah mulai terlihat lebih rusuh, dari mana bisa dilihat saat ini gambaran terkini yang akan kami sampaikan, Rara. Minta untuk segera membubarkan diri oleh aparat keamanan, namun upaya dari massa juga semakin membuat kericuhan, di mana juga terjadi banyak pembakaran yang dilakukan oleh massa, dan kami juga sempat merasakan adanya gas air mata, sehingga massa yang tadi di depan gerbang yang sudah dijebol ini berlarian semuanya menuju arah jembatan untuk berlari ke sisi arah Senayan dan juga Kebayoran. Masa memang diminta untuk segera membubarkan diri, namun masih ada yang terkumpul di depan gedung DPR MPR RI, tepatnya juga ratusan mahasiswa yang masih terus memberikan orasi-orasi mereka tentang rencana undang-undang pilkada yang memang rencananya disahkan, namun pada hari ini sempat ditunda ataupun dibatalkan, masih mengikuti hingga nanti tanggal 27 Agustus mendatang. Namun untuk saat ini kondisi yang terkini bisa kami sampaikan, kondisi sudah sedikit mereda, massa juga sudah mulai membubarkan diri dari utamanya dari sisi ataupun pagar yang sudah dijebol. Rara. Ya, Septian, apakah Anda sudah mendapatkan informasi mengenai keberlanjutan rapat paripurna untuk pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada? Apakah dilanjutkan hari ini atau tidak? Iya, Rara, untuk pimpinan fraksi Gerindra, khususnya tadi Sufmi Dasko, mengatakan dalam menjelang sidang paripurna tadi untuk rancangan undang-undang pilkada, khususnya tentang pasal-pasal yang krusial, pasal 60 dan pasal 70 ini juga belum jadi diparipurnakan. Namun tadi statement yang disampaikan oleh Sufmi Dasko bahwasannya pihak dari DPR RI akan mengikuti setidaknya sampai tanggal 27 Agustus ataupun pendaftaran calon ke KPU Jakarta apabila di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Namun akan dilihat kembali, ditinjau kembali bagaimana sikap dari anggota DPR, seluruh fraksi yang utamanya kemarin setuju akan pembahasan rancangan undang-undang pilkada ini akan diparipurnakan. Namun memang mengingat masa yang begitu besar, khususnya di Jakarta, di DPR RI, kemudian juga di Mahkamah Konstitusi, untuk pimpinan DPR RI mengambil sikap bahwa akan dibatalkan. Namun ini juga masih yang akan terus kami konfirmasi, karena dari yang kami dengar ada informasi bahwa upaya-upaya juga masih dilakukan untuk dimediasi, maksud kami. Ya, Rara, dapat kami ulangi untuk pimpinan DPR RI telah resmi akan membatalkan, namun masih mengingat sampai tanggal 27 Agustus mendatang karena masih tersisa sekitar 3 hari lagi. Dan juga inilah yang menjadi salah satu statement dari pengamat bahwa mengingatkan agar massa juga tetap waspada apabila nanti rancangan undang-undang ini akan disahkan pada malam hari. Namun kita masih mengikuti perkembangan berikutnya, karena juga statement dari DPR akan mengupayakan untuk mengikuti putusan dari Mahkamah Konstitusi, yaitu untuk putusan 60, khususnya adalah mengenai
ambang batas bagi partai ini juga bisa mengikuti putusan dari Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga untuk ambang batas usia bagi calon gubernur, bupati maupun wali kota yang kemarin disahkan oleh Balik untuk mengikuti putusan MA, namun melihat dari apa yang dipintakan oleh masyarakat ini agar baik itu putusan 60, 70 maupun keseluruhan rancangan undang-undang pilkada agar mengikuti apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Untuk informasi mengenai keberlanjutan ataupun apakah anggota DPR RI akan melaksanakan kembali rapat paripurna, hal ini yang masih akan kami terus konfirmasi khususnya kepada setiap fraksi yang ada di DPR RI. Rara. Iya, Septian, apabila kita lihat di layar kaca ataupun di tayangan ini aksi ataupun massa masih terus kemudian berkumpul di depan gedung DPR dan melakukan aksi unjuk rasa. Bagaimana kemudian informasi dari kepolisian, apakah kemudian akan mencoba membubarkan aksi unjuk rasa karena sudah akan kemudian menuju ke pukul 18 waktu Indonesia Barat atau seperti apa? Ya Rara, memang jika kita sesuai aturan untuk aksi unjuk rasa ini diperbolehkan hingga jam 6 sore. Namun saat ini juga sudah ada upaya untuk membubarkan massa seperti tadi adalah dengan mengupayakan pelemparan gas air mata. Hal ini untuk mendorong masyarakat segera menyelesaikan aksi unjuk rasa. Namun tadi juga kami dengar dari salah satu korlap yang massa mengatakan bahwa akan terus standby di depan gedung DPR MPR RI untuk melakukan orasi dan menyampaikan tuntutan-tuntutan mereka, khususnya untuk meminta anggota DPR RI untuk benar-benar mengikuti putusan dari Mahkamah Konstitusi dan membatalkan apa yang telah disahkan di Badan Legislasi kemarin, khususnya mengenai pasal 60 dan juga pasal 70 yang merevisi putusan MK agar partai politik yang memiliki kursi di parlemen DPRD provinsi mengikuti ambang batas dikembalikan ke aturan 20% dan juga pasal yang mengatur batas usia. Hal inilah yang menjadi tuntutan utama dari masyarakat yang masih rencananya akan standby di depan gedung MPR DPR RI. Demikian Rara. Ya, karena apabila kita lihat juga revisi undang-undang pilkada ini apabila kemudian tidak disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna hingga 27 Agustus 2024, artinya kemudian nanti yang akan berlaku adalah putusan MK. Nah, ini sikap dari massa sendiri seperti apa? Apakah artinya akan melanjutkan aksi unjuk rasa untuk mengawal pembatalan revisi undang-undang pilkada ini sampai nanti pada tanggal 27 atau seperti apa informasi yang Anda dapatkan dari massa pengunjuk rasa? Ya, informasi sementara yang kami dapatkan dari massa pengunjuk rasa memang masih akan terus standby menjaga ataupun mengawal proses dari rapat paripurna yang masih juga belum diketahui apakah akan dilanjutkan oleh anggota DPR RI atau tidak untuk membawa rancangan undang-undang pilkada ini diparipurnakan atau menuju tingkat 2. Kemudian tak hanya di DPR saja, untuk rencana di esok hari juga masih kami dengar juga akan dilakukan di Komisi Pemilihan Umum, kemudian juga di Mahkamah Konstitusi. Memang permintaan dari masyarakat ini tentunya tentang pembatalan ataupun mengikuti putusan dari Mahkamah Konstitusi sehingga masyarakat ini dirasa puas untuk menerima ataupun untuk menerima dari putusan pilkada, khususnya untuk rancangan undang-undang pilkada. Rara. Ya, apabila kita lihat aksi memang masih berlangsung, walaupun kemudian jumlahnya memang terlihat lebih berkurang seperti itu, Septian. Tapi imbas terhadap lalu lintas seperti apa bisa Anda pantau dari pandangan Anda di lokasi, Septian?
Ya Rara, untuk kondisi arus lalu lintas sendiri dari arah Semanggi, Kuningan menuju ke arah Palmerah ini sudah terblokir ya. Bisa Anda lihat di sana sedang dilakukan pengaturan lalu lintas untuk memutarbalikan kendaraan-kendaraan yang menuju ke arah Palmerah dan juga Selipi, di mana seluruh kendaraan diminta untuk diputarbalikan. Begitu juga dengan arah kendaraan lalu lintas menuju Ben Hill, kemudian Senayan dan Kebayoran ini seluruhnya sudah tertutup sudah dipenuhi dari aksi massa, sehingga untuk jalan di depan gedung DPR MPR RI semuanya telah terblokir begitu ya, baik dari massa yang masih berkumpul dari sisi arah Semanggi Kuningan maupun dari arah Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.